Asal-usul reog Ponorogo ternyata dari ajaran Wali Songo yang penuh makna. Reog Ponorogo merupakan kesenian khas Jawa Timur yang sudah mendunia. Kesenian tersebut bahkan sempat diklaim oleh negeri jiran Malaysia. Reog Ponorogo memang identik dengan nuansa mistis dan magis. Hal ini karena sang pemain mampu memanggul topeng kepala singa yang beratnya mencapai 50-60 kg. Namun kesenian reog Ponorogo ternyata memiliki nilai filosofi yang tinggi. Kesenian itu konon diajarkan salah satu adik Raden Patah, Wali Songo, yang biasa disapa dengan Betoro Katong. Dikutip dari media santri NU, Kiai Haji Husein Ilyas Mojokerto dalam ceramahnya mengenai wilayah di tanah Jawa yang belum bisa dimasuki ajaran Islam menjelaskan, Wali Songo yang begitu besar memperjuangkan agama Islam, terlebih di tanah Jawa, belum bisa memasuki ajaran Islam di wilayah Ponorogo yang berada di sisi timur Gunung Lawu. Kenapa Wali Songo belum bisa memasuki didikan agama Islam ke wilayah Ponorogo? Karena situasi dan kondisi pada saat itu belum saatnya untuk memasukkan ajaran agama Islam. Sifat daerah di Ponorogo, Lirkadio Macan, yang diberi nama Singo Barong dan didukung oleh para warok, ada Warok Surogento, Warok Suromenggolo, dan juga seterusnya. Namun meskipun demikian, para Wali Songo selalu berdoa agar salah satu anak turunannya bisa menyebarkan ajaran agama Islam di Ponorogo kala itu. Lalu muncullah adik Raden Patah yang biasa dipanggil Betoro Katong. Dia kemudian memasukkan didikan agama Islam ke wilayah Ponorogo setelah masanya Wali Songo. Betoro Katong itu bermakna Lirkadio Dewa Kamanungsan, ampuhnya. Setelah Betoro Katong masuk wilayah Ponorogo dan mengajarkan didikan agama Islam, Singo Barong tunduk. Para warok sowan ke Betoro Katong dan tanya ke Betoro Katong, "Eyang, bagaimana Eyang bisa menaklukkan Danyang yang memiliki sifat Lirkadio Macan, Singo Barong?" Dan Betoro Katong menjawab pertanyaan itu dengan sanepo, peribahasa yang diperagakan. Betoro Katong membuat sanepo sangat hebat, hingga bisa menjadi sebuah kesenian yang bernama reog. Kesenian reog itu sebenarnya adalah sanepo. Reog itu berasal dari bahasa Arab yaitu ro'yul haq, yang bermakna firasat yang benar, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Hati-hatilah kalian dari firasat orang mukmin, karena mereka memandang kalian dengan nur cahaya Allah. Bagaimana Betoro Katong membentuk firasat tersebut, yaitu menggambarkan kepala macan yang menandakan Singo Barong dan diduduki oleh gagak merak, di mana gagak meraknya membawa mentotol atau tasbih. Kalau zaman sekarang ada orang buat reog, terus gagak meraknya nggak bawa mentotol atau tasbih, berarti orang itu tidak paham lengkap tentang sejarah, dan tentu saja merubah sejarah. Apa makna Singo Barong diduduki oleh gagak merak? Gagak dimaknai gagak-nak, aku iki lek bengi ora tahu turu. Merak itu merem wae ora. Tiap malam tidak tidur, tapi memutar tasbih atau zikir malam dan tahajud. Itulah makna gagak merak memegang mentotol atau tasbih. Warok bertanya lagi ke Betoro Katong. Betoro Katong menjawab untuk menghitung dan apa saja tabuhannya reog itu. Tabuhan reog itu ada 5, yaitu yang bisa menjadi syarat betah melek. Pertama, ketuk atau seperti terbang tapi kecil. Maknanya, wong gelek caket bakal kepetuk. Orang yang sering dekat dengan Allah bakal dapat rahmat Allah, dan orang dekat dengan sesama manusia bakal ketemu kebaikan manusia. Sesuai dengan konsep hablu minallah dan hablu minannas. Yang kedua, kenong maknanya, yen wes kepetuk bakal dumunung, atau orang kalau sudah dekat bakal mengerti. Yang ketiga, kempul, maknanya sungkem koyo kumpul dadi siji, kumpul dengan Allah melalui ibadah dan ngawulo Gusti. Sementara dengan manusia bisa direpresentasikan seperti satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Yang keempat, gendang, maknanya barang yen wes seken yondang lakonono. Kalau sudah ada kesempatan melakukan sesuatu,
segera laksanakan. Kemudian yang terakhir yang kelima, gongso, maknanya dangdang ngagungno sing kuasa, segera mengagungkan yang kuasa. Di sela-sela kesenian reog itu ada suling, yang maknanya cara iling Gusti Allah kudu dipeksu atau paksa. Artinya kalau ibadah harus melawan hawa nafsu, agar tidak membuat kita malas untuk beribadah.